saya Nur Alimah dari Asisten Perawat dan Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan sistem penglihatan. Definisi: mata adalah organ sensorik yang mentransmisikan rangsangan melalui jaras pada otak, kolobus oksipital, di mana rasa penglihatan ini diterima. Gangguan sistem penglihatan pada lansia merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh lansia. Terjadinya penurunan fungsi penglihatan pada lansia membuat kepercayaan diri lansia berkurang dan mempengaruhi dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis gangguan penglihatan pada lansia adalah 1. Katarak, 2. Rabun dekat atau hiperopi, 3. Glaukoma, 4. Mata tua atau presbiopi. Katarak, gangguan mata yang satu ini ditandai dengan mengaburnya penglihatan karena dapat kabut pada retina mata. Rabun dekat atau hiperopia adalah rabun dekat biasanya dialami oleh penderita yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Gejala: tidak bisa dilihat objek yang berada dalam jarak dekat. Selain karena faktor usia, gangguan penglihatan ini juga disebabkan karena keturunan, penderita diabetes, bermasalah di pembuluh darah, serta kondisi mata yang tidak berkembang dengan baik. Hiperopia merupakan gejala alami yang tidak bisa dicegah karena penurunan penglihatan memang wajar terjadi pada saat usia senja. Namun begitu juga ada beberapa kebiasaan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata supaya rabun dekat tidak bertambah parah, seperti membaca di tempat yang cukup cahaya. Glaukoma adalah masalah kesehatan yang satu ini paling rentan terjadi pada penderita yang berusia 40 tahun ke atas. Gangguan tersebut disebabkan karena ada cairan yang menumpuk di area mata sehingga penglihatan menjadi kabur. Mata tua atau presbiopi adalah kelainan yang terjadi karena penurunan fungsi lensa mata yang disebabkan karena faktor usia. Penderita gangguan penglihatan ini tidak dapat melihat benda pada jarak dekat maupun jauh. Umumnya gejala penyakit tersebut akan dirasakan ketika menginjak usia 40 tahun. Semakin bertambahnya umur, lensa mata akan mengalami pengerasan sehingga sangat sulit untuk menangkapkan gambaran objek pada jarak dekat maupun jauh. Tanda-tanda dan gejala: 1. Mudah mengalami mata lelah saat membaca. 2. Sakit kepala saat membaca fokus pada objek dengan jarak. 3. Mudah lelah melakukan pekerjaan yang membutuhkan penglihatan dengan jarak. 4. Kesulitan membaca tulisan yang huruf kecil. 5. Mengharuskan pengambilan jarak pandang lebih jauh saat membaca. 7. Membutuhkan pencahayaan lebih terang untuk melihat jarak. 8. Harus menyipitkan mata untuk melihat jarak. Manfaat dan tujuan ASCAP. Manfaat: 1. Untuk mengembalikan fungsi penglihatan pada lansia. 2. Agar lansia dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. 3. Menghilangkan rasa takut dan khawatir terhadap lansia dengan gangguan penglihatan. 4. Agar lansia tidak mudah jenuh. Tujuan yaitu mempertahankan kesehatan serta kemampuan penglihatan pada lansia, membantu mempertahankan serta membesarkan daya hidup atau semangat hidup pada lansia, menolong dan merawat lansia yang menderita gangguan penglihatan. Perubahan sistem penglihatan pada lansia. Perubahan
morfologis. 1. Penurunan jaringan lemak sekitar mata. 2. Penurunan elastisitas dan tonus jaringan. 3. Penurunan kekuatan otot mata. 4. Penurunan ketajaman kornea. 5. Degenerasi pada sklera, pupil, dan iris. 6. Peningkatan frekuensi proses terjadinya penyakit. 7. Peningkatan densitas dan rigiditas lensa. 8. Perlambatan proses informasi dari sistem saraf pusat. Perubahan fisiologis, penurunan penglihatan jarak dekat, penurunan koordinasi gerak bola mata, distorsi bayangan, pandangan biru merah, compromised night vision. 6. Penurunan ketajaman mengenali warna hijau, biru, dan ungu, kesulitan mengenali benda yang bergerak. Faktor resiko: 1. Mengalami anemia. 2. Mengalami penyakit jantung. 3. Menderita diabetes. 4. Mengalami rabun dekat. 5. Gangguan pada sistem saraf seperti otak dan sumsum tulang belakang. 6. Mengalami miastenia gravis atau gangguan saraf dan otot. 7. Mengalami penyakit mata, cedera, dan trauma pada mata. 8. Gangguan aliran darah ke jantung. Cara pemeriksaan gangguan penglihatan: 1. Tes ketajaman penglihatan dan uji refraksi. 2. Tes lapang padang. 3. Tonometri. 4. Tes slit lamp. 5. Ultrasonografi. 7. Topografi kornea dan retina. 8. Foto fundus. 9. Fluorokinogram. Macam-macam senam mata. 1. Putar bola mata searah dan berlawanan arah jarum jam secara bergantian. 2. Fokuskan pandangan pada satu titik tertentu selama beberapa menit. 3. Mengubah fokus dari jarak dekat ke jarak jauh untuk meningkatkan daya lihat. 3. Mengubah fokus dari jarak dekat ke jarak jauh untuk meningkatkan daya lihat. 4. Teknik mata silang dengan mendekatkan dan menjauhkan objek pandangan berulang kali. 5. Menatap ujung hidung juga berguna untuk melatih fokus pandangan. 6. Bentuk angka 8 dengan gerakan mata untuk membantu otot mata menjadi lebih sehat. 7. Senam mata untuk meningkatkan kontrol mata adalah dengan membuat tulisan di dinding. 8. Sesekali lebarkan mata sehingga menegang selama beberapa menit untuk menggerakkan otot mata. 9. Berkediplah dengan cepat selama beberapa saat. 10. Terakhir, tutuplah mata sejenak untuk mengistirahatkannya agar tidak stres dan tetap sehat. Asuhan keperawatan pengkajian: 1. Ukuran pupil mengecil. 2. Pemakaian kacamata. 3. Penglihatan ganda. 4. Sakit pada mata seperti glaukoma dan katarak. 5. Mata kemerahan. 6. Mengeluh ketidaknyamanan terhadap cahaya terang. 7. Kesulitan memasukkan benang ke lubang jarum. 7. Permintaan untuk membacakan kalimat. 9. Kesulitan atau ketergantungan dalam melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, berpakaian, ke kamar mandi, makan, BAB atau BAK, serta berpindah. 10. Visus. Masalah keperawatan pada lansia dengan masalah penglihatan adalah: 1. Gangguan persepsi
sensorik. 2. Resiko cedera. 3. Gangguan mobilitas fisik. 4. Gangguan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 5. Kurang pengetahuan. 6. Kecemasan. Intervensi keperawatan. 1. Kaji penyebab adanya gangguan penglihatan pada klien. 2. Pastikan objek yang dilihat dalam lingkup lapang pandang klien. 3. Beri waktu lebih lama untuk memfokuskan sesuatu. 4. Bersihkan mata. Apabila ada kotoran, gunakan kapas basah dan bersih. 5. Kolaborasi untuk penggunaan alat bantu penglihatan seperti kacamata dan penata-letaan medis untuk katarak. 6. Berikan penerangan yang cukup. 7. Hindari cahaya yang menyilaukan. 8. Tuliskan dicetak tebal dan besar untuk menandai atau pemberian informasi tertulis. 9. Periksa kesehatan mata secara berkala. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.